やってみればわかることよ。まだまだ。Cerita dimulai di sebuah pegunungan terpencil tempat Om Jonas yang tinggal di desa yang memiliki sifat yang rendah hati. Dia bernama Beryl Gardenan, di mana dia tengah berlatih dengan ayahnya yang jauh lebih tua. Sang ayah yang mulai lelah melihat Beryl terus berlatih ilmu pedang, menyarankannya untuk fokus pada hal lain, contohnya seperti menikah. Ia merasa kecewa karena belum memiliki cucu yang bisa menemaninya di masa-masa akhir hidupnya. Namun Beryl mengabaikan nasihat ayahnya dan langsung menuju dojo untuk mengajar. 親不幸な息子を持っちまったんだ。嫁もいないのに孫は無理だろ。弟子におらんのか。道場は出会いの場じゃないんだ。Dojo milik Beryl adalah dojo tua yang telah mengajarkan ilmu pedang dari generasi ke generasi. Beryl sendiri lahir dan tumbuh di dojo tersebut, dan selama yang ia ingat, hidupnya selalu diisi oleh latihan pedang menggunakan pedang kayu. Meskipun bagi sebagian orang rutinitas makan, latihan, dan ulangi akan terasa membosankan, namun Beryl justru menikmatinya. Ia merasa bangga bisa mewariskan keterampilannya kepada generasi muda yang penuh semangat. Meskipun tidak memiliki kemampuan yang luar biasa, Beryl tetap bahagia sebagai seorang guru, terutama karena banyak muridnya yang kini sukses dalam hidup mereka. Sore harinya Beryl pulang dari dojo dan seperti biasa ia kembali dipaksa oleh sang ayah untuk segera menikah. Sang ayah menganggap permintaannya tidak berlebihan karena dia hanya ingin melihat cucu sebelum meninggal dunia. Ia bahkan minta bantuan istrinya untuk meyakinkan Beryl. Namun bukannya mendukung sang suami, sang ibu malah setuju dengan anaknya. Sambil tertawa bahwa cepat atau lambat Beryl pasti akan menemukan pasangan yang cocok. いつにも増して長いな。いいご縁があるでしょうよ。お袋を味方につけようってのか。赤ちゃんを抱かせてくれるはずよ。Dalam hatinya Beryl berkata kalau dirinya sudah om-om. Yang bisa dia temukan sekarang paling cuma wanita yang sudah menopause. Kecuali dia menyukai gadis muda, namun hal itu justru sangat buruk. Seakan kena karma, beberapa saat kemudian muncullah Lucia Citrus, yang merupakan mantan murid Beryl, di mana dia mengetuk pintu rumah mereka. Lucia kini adalah komandan kesatria kerajaan. Sebagai lulusan dari dojo Beryl, baik Beryl maupun ayahnya merasa bangga atas pencapaiannya. Kedatangan Lucia ternyata membawa kabar besar. Ia kini juga mulai mengajar ilmu pedang, dan telah merekomendasikan Beryl sebagai instruktur khusus untuk para ksatria kerajaan. Dan rekomendasi itu telah disetujui oleh Ordo Liberion. Beryl nyaris tak percaya dengan apa yang ia dengar. Bagaimana bisa pria desa sepertinya mendapat tawaran sebesar itu? ではお変わりないようで、今日は一体どういった要件かな。特別指南役として推薦し。何の冗談かな。 Tapi tawaran ini tidak bisa ditolak begitu saja. Jika ia menolaknya, hal itu bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap kerajaan. Dan hukumannya bisa jadi adalah hukuman mati. Sebelum Beryl sempat memutuskan, Lucia memberitahunya bahwa ia harus berangkat ke ibu kota saat ini juga untuk mendiskusikan detail selanjutnya. Sang ayah tentu saja menyemangatinya. Ia menyuruh Beryl segera naik kuda, menemukan istri yang cocok di ibu kota dan pulang bawa calon cucu untuknya. Secara halus sang ayah juga menyarankan agar Beryl menikahi Lucia. Beryl pun langsung tersinggung menganggap selisih usia mereka terlalu jauh untuk menjalin hubungan romantis. Namun reaksi gugup dari Lucia tampaknya menunjukkan bahwa ia tidak keberatan dengan hal itu. Ia tidak memberi komentar apapun dan hanya duduk diam sepanjang pertemuan mereka. Tak lama kemudian, sang guru dan mantan murid pun berangkat menuju ke ibu kota. Di perjalanan, Beryl yang cerewet mulai mengobrol dengan Lucia, menanyakan tentang pedang yang ia bawa adalah pedang yang dulu ia hadiahkan saat Lucia lulus dari dojonya. Bukan karena ia memberi perlakuan khusus, karena semua lulusan memang mendapatkan pedang dari dojo.
Tetapi Alucia tampaknya sangat menyukai pedang itu. Meski begitu, menurut Beryl sebagai komandan, Alucia seharusnya sudah menggunakan pedang yang lebih baik. Namun Alucia tetap bersikeras hanya ingin menggunakan pedang itu. その剣なんだね。渡している選別の剣。これこそが私の剣です。師匠を自分より圧倒的に上と感じるもの。 Ia menunjukkan kegembiraannya saat sang master dari desa kecilnya akhirnya akan menginspirasi orang-orang di ibu kota kerajaan. Di sisi lain, Beryl tetap tidak menyadari apapun. Ia menganggap dirinya hanyalah pria biasa dan mengira pujian Alucia hanyalah bentuk basa-basi semata. Alucia terus menghujani gurunya dengan pujian, bahkan dengan halus mengatakan bahwa ia akan berusaha menjadi sosok yang pantas untuknya. Tapi Beryl yang sudah agak budek menjawab apa tanpa menangkap maksud tersembunyi di balik ucapan Alucia. ついに首都で活躍すると思うと、有名冒険者を輩出して自負しています。道では有名ですから、医学に取り組み。 Sesampainya di ibu kota, Beryl menginap sendirian di sebuah penginapan karena merasa masih terlalu cepat untuk mengambil keputusan besar. Keesokan paginya, ia bertemu kembali dengan Alucia untuk perkenalan resmi di hadapan para ksatria Ordo Liberion. Sebagai komandan, Alucia mengumpulkan seluruh ksatria dan dengan bangga memperkenalkan Beryl kepada mereka, menyatakan bahwa kemampuan Beryl berada di level jauh di atas dirinya. Beryl pun merasa kalau pujian itu sangat berlebihan untuknya. Namun ia tetap menanggapinya dengan tulus. Ia menyampaikan bahwa ia senang bisa bergabung dan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membagikan ilmu pedangnya kepada mereka. Sebagian besar para ksatria menyambutnya dengan tepuk tangan dan tampak bersemangat. Namun, ada dua orang di antara mereka yang tidak terlihat senang dengan kehadiran Beryl. Kemudian Alucia memberitahu Beryl tentang tugasnya. Ia hanya perlu datang ke ibu kota 3 hingga 4 kali dalam sebulan untuk melatih para ksatria. Ini cocok bagi Beryl karena ia masih mengajar di dojo miliknya di desa. Saat mereka berbincang, muncul seorang ksatria yang bernama Kuruni, yang merupakan mantan murid Beryl, dengan antusias menyambut kehadiran gurunya. Alucia memberitahu Beryl bahwa seperti Kuruni, banyak ksatria di sana yang antusias untuk kembali belajar darinya. Mendengar itu, Beryl merasa bahagia dan menganggap dirinya beruntung karena bisa bertemu kembali dengan murid-murid lamanya. 生を盛り立てますので、存分にご指導ください。一生懸命励んでいた。うちにいたのは2年ぐらいだったか。いや、かなって何よりだ。 Setelah hari yang panjang, Beryl pulang ke rumah dan mendapati salah satu mantan muridnya yang bernama Randrit datang mengunjungi ayahnya bersama dengan istri dan anak bayi mereka. Tetapi sang ayah bahkan tidak menatap Beryl dan langsung menyuruhnya pergi, meminta agar ia hanya kembali setelah memiliki anak seperti Randrit. Sebagai informasi, Randrit dulunya adalah seorang petualang dan baru saja pensiun untuk hidup damai bersama dengan keluarganya di desa. Tetapi pertanyaannya, kenapa ia malah datang ke rumah ayah Beryl? Ternyata sang ayah sudah memutuskan bahwa karena Beryl kini harus sering ke ibu kota, ia telah menunjuk Randrit sebagai pewaris dojo, menjadikan keputusan Beryl untuk tinggal di ibu kota sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Saat berjalan di jalanan kota Baltrain, Beryl menceritakan kepada Alucia tentang kejadian di mana sang ayah yang mengusirnya. Ia minta maaf karena harus menyeret Alucia dalam urusan mencari tempat tinggal. Tetapi Alucia sama sekali tidak merasa keberatan. Karena kondisi keuangan Beryl yang pas-pasan, ia berharap bisa menemukan penginapan yang murah. Ia percaya Alucia yang lebih mengenal kota itu bisa membantunya. Saat itu juga Alucia menawarkan agar Beryl tinggal di rumahnya. Namun Beryl langsung menolak tawaran itu karena merasa tidak pantas. Tak lama setelahnya, Alucia mengajaknya makan siang. Beryl setuju, dan dalam hatinya ia mulai bertanya-tanya apakah itu bisa dianggap sebagai sebuah kencan. 寝泊まりするにふさわしい場所は食事にしませんか。おや、れっきとしたデート。 Sambil berjalan mencari penginapan, Alucia bertemu dengan seorang yang dikenalnya. Meskipun seharusnya Alucia yang merasa canggung, justru Beryl yang merasa tidak nyaman karena kehadirannya mungkin bisa membuat orang merendahkan Alucia
yang merupakan seorang komandan kesatria. Ia pun menutupi wajahnya dengan peta. Saat berbalik, Alucia melihat Lysandra dan memperingatkannya untuk tidak ikut campur. Alucia lalu memilih mengabaikan si perempuan berambut merah itu dan berjalan pergi. Sikapnya ini terlihat kasar bagi Lysandra, yang kemudian menghadang jalan mereka. Pada momen ini, Lysandra menatap tajam ke arah Beryl. Ingin tahu siapa pria yang disebut oleh Alucia sebagai gurunya. Lysandra menurunkan peta dari wajahnya dan saat itu juga, Beryl langsung mengenali pelat leher wanita itu adalah simbol bahwa ia adalah seorang petualang peringkat hitam. Dalam kejutan besar, Lysandra pun mengenali Beryl sebagai gurunya. やめていただきたいですね。どうだか。おベリル先生。私です。スレナ・リサンデラです。 Mendengar Lysandra manggil dirinya Master, Beryl langsung terkejut. Lysandra mencoba mengingatkan tentang masa 20 tahun yang lalu, saat Beryl mengambilnya sebagai murid dan mengajarinya cara menggunakan pedang. Mendengar itu, ingatan Beryl pun kembali. Ia ingat betapa takutnya Lysandra waktu itu, dan kini ia merasa bangga melihat seberapa jauh gadis itu telah berkembang. Lysandra mengungkapkan bahwa selama ini dia selalu ingin menghubungi Beryl, tetapi tidak pernah punya kesempatan. Ia minta maaf, tetapi Beryl justru merasa senang bisa bertemu kembali dengannya. Namun suasana menjadi tegang ketika Lysandra mempertanyakan kenapa sang guru justru berada di kota bersama dengan wanita yang menyedihkan seperti Alucia. Sebelum Beryl sempat menjawab, Alucia menjelaskan bahwa Beryl telah ditunjuk sebagai instruktur khusus untuk Ordo Liberion dan sedang mencari tempat tinggal. Mendengar itu, Lysandra menjadi kesal karena orang seperti Alucia lah yang membantu gurunya. Pertengkaran antara keduanya pun tak terelakkan. ならシトラスより私の方が敵師団の特別指南役に就任され、なんなのこの Namun pada akhirnya mereka berdua bersama-sama membantu mencarikan tempat tinggal yang layak untuk masternya, yaitu Beryl. Setelah Beryl menetap, ia meminta mereka berdua untuk pulang. Saat melihat mereka pergi, Beryl merasa hangat di hatinya dan rasanya menyenangkan melihat murid-murid lamanya kini bisa mengurus dirinya sendiri. Keesokan harinya di Ordo Liberion, dua murid sedang berduel. Salah satunya menghancurkan pedang lawannya hingga membuatnya menyerah. Saat itulah Alucia datang bersama dengan Master Beryl dan mengumumkan bahwa hari ini gurunya akan mengajar mereka. Namun sebelum ia bisa melanjutkan latihannya, murid yang menang duel tadi maju dan pertanyakan kemampuan Beryl. Ia menyatakan bahwa menjadi instruktur Ordo Liberion membutuhkan kekuatan yang tidak biasa. Beryl pun berpikir, siapa bocah yang berisik itu? Yang kemudian Alucia pun mengenalkannya sebagai Henbridge Dot, wakil komandan Ordo. Henbridge menantang duel dan Alucia dengan cepat menyetujuinya. Merasa itu adalah kesempatan yang bagus untuk menunjukkan kemampuan gurunya. Dengan terpaksa Beryl pun menyetujuinya. Saat mereka bersiap, para murid bertanya-tanya apakah pria tua itu benar-benar bisa menang. Mereka belum pernah melihat Beryl bertarung dan bahkan menyebutnya sebagai om-om yang tidak bisa mengajar. Di sisi lain, Henbridge menganggap Beryl hanyalah seorang guru tua yang dibawa oleh Alucia karena masa lalu mereka. Ia merasa kemampuan Beryl sudah usang. Bahkan Beryl sendiri tampak kurang percaya diri. Tetapi dia berharap tidak kalah terlalu memalukan demi menjaga harga diri Alucia. Pertarungan dimulai. Henbridge langsung menyerang dan Beryl hanya bertahan, berusaha membaca gaya bertarung lawannya. Para murid itu yakin hanya soal waktu sebelum Henbridge akan menang. Namun Beryl akhirnya menemukan celah dan menyentuh dagu Henbridge dengan ujung pedangnya.
Ia masih khawatir bahwa serangannya tidak berarti apa-apa. Tapi Handbridge tetap menyombongkan diri. Pertarungan berlanjut hingga Handbridge mengeluarkan jurus pamungkasnya. Semua yakin Beryl sudah kalah, tetapi ternyata Beryl telah membaca gerakannya, menghindar dengan cepat, dan menyentuh punggung Handbridge dengan pedangnya. あれは君の変わっただけで。 Handbridge auto tercengang dan ia mengakui kekalahannya dan memuji teknik luar biasa dari sang guru. Ia bahkan mohon untuk diajari teknik tersebut. Tapi Beryl hanya berkata mereka akan sampai ke situ nanti. Malam harinya mereka berkumpul untuk merayakan penunjukan Beryl sebagai instruktur. Saat minum bersama, Handbridge meminta maaf atas kelancangannya. Namun Beryl tidak mempermasalahkan hal itu. Ia merasa wajar bagi seorang murid untuk menguji kemampuan gurunya. Sementara itu, Alucia tak henti-hentinya menggoda Handbridge, menyombongkan betapa hebatnya sang master. Ia sangat percaya diri terhadap kemampuan dari gurunya tersebut. Sin pun berpindah ke rumah lama Beryl, di mana ayahnya bertemu dengan Randit dan merasa bangga bahwa anak didiknya berhasil memaksa Beryl keluar ke dunia luar. Randit mengakui belum pernah melihat pendekar pedang yang lebih hebat daripada Beryl, dan senang akhirnya Beryl bisa menunjukkan kemampuan sejatinya di luar desa. 剣士は見たことがないです。俺はずっと待ってたんだぜ。終わっちゃいけねえんだ。 Sin pun dilanjutkan di akademi para kesatria. Para murid muda sudah mulai berlatih di bawah pelatihan pelatih baru mereka. Beryl dengan cermat mencatat postur, posisi berdiri, dan gaya serang masing-masing muridnya, menunjukkan kesalahan mereka satu persatu, dan memperlihatkan dengan jelas kenapa dia ditunjuk sebagai instruktur khusus. Ia mendemonstrasikan bagaimana cara membaca gerakan lawan, dan berikan wawasan kecil yang bisa sangat berguna dalam banyak situasi. Meskipun Beryl merasa bahwa penjelasannya tidak terlalu hebat, semua murid tetap menyimak dengan mulut menganga seolah baru saja mendengar wejangan dari sang dewa. Dia terus mengajar murid-murid yang sangat antusias. Dan setelah seharian mengajar dengan sungguh-sungguh, ia keluar dari ruang latihan saat Handbridge menghampirinya dan berterima kasih atas kontribusinya. Murid lama Beryl yaitu Kuruni juga berlari menghampirinya setelah melihatnya, dan bertanya apakah Beryl punya waktu sore itu, karena ia ingin mengajaknya berkeliling ibu kota. Mengingat Beryl mungkin belum terlalu mengenal daerah tersebut. 私に任せてください。しか知らないっすよね。とご案内するっす。往復してるだけだな。お願いしようかな。 Beryl mengaku bahwa yang biasa ia lakukan hanyalah datang pagi-pagi lalu langsung pulang setelah bekerja. Mendengar itu, Handbridge setuju dengan Kuruni dan mendorong Beryl untuk ikut dengannya. Akhirnya Beryl setuju, dan Kuruni pun segera berlari untuk bersiap-siap demi kencan tidak resmi itu. Sementara itu, Beryl merasa bahagia karena ia mulai merasa betah di tempat barunya. Padahal baru seminggu menjadi instruktur di tempat tersebut. Di sisi lain, Alucia sedang menghadiri pertemuan dengan para petinggi, membahas rencana Ordo Liberian untuk waktu yang mendatang. Ia berhasil meyakinkan mereka mengenai inisiatif yang akan dijalankan, sekaligus menjamin kualitas sang instruktur tersebut yaitu Beryl, dengan mengatakan bahwa ia melebihi semua ekspektasinya. Setelah menghadiri pertemuan, dia menatap keluar jendela dengan pikiran penuh, terutama tentang Beryl dan kesejahteraannya, karena dia terobsesi dengan Beryl. Dia menjelaskan mengapa dia pergi sejauh itu untuk membawa Beryl keluar dari desa terpencil itu. Menceritakan tentang masa kecilnya saat dia dan orang tuanya pindah ke kota tetangga desa Beryl. Suatu hari mereka mengunjungi dojo Beryl setelah mendengar banyak hal baik tentangnya. Melihat Alucia muda, Beryl mendorongnya dan orang tuanya untuk mendaftarkannya agar dia bisa belajar melindungi dirinya sendiri. Karena berbeda dengan kota-kota besar, daerah pedesaan di sekitar situ tidaklah aman. Alucia yang mungkin berusia sekitar 10 tahun dan Beryl yang masih terlihat seperti berusia 40 tahunan, diperkenalkan untuk pertama kalinya.
Namun Beryl berhasil tampil sangat baik dan rendah hati sehingga Lucia langsung setuju untuk berlatih di dojonya. よろしくお願いします。さあ、リオシア。初めて会った印象は愛想なおじさん。 Dia mulai berlatih menangkis di bawah pengawasannya dan juga belajar bergerak secara efisien. Karena itu juga merupakan ciri khas seorang pendekar pedang. Keseimbangannya tidak bagus, kekuatannya lebih buruk, tetapi secara bertahap, ia semakin baik dalam segala hal dan bahkan menjadi lebih kuat dari saingannya, yaitu Randrit, yang sekarang mengelola dojo. Satu-satunya hal yang mendorongnya untuk terus berlatih adalah pujian dan ucapan selamat dari Beryl, bahkan untuk hal-hal kecil, dan dia selalu menantikan latihan bersamanya. Setelah Lucia memahami semua teknik dasar berpedang, di sini Beryl memutuskan untuk menguji keterampilan serangnya dan mengajaknya berduel simulasi. Ketika Beryl mengambil sikap, Lucia menjadi bingung karena tidak bisa menemukan celah untuk menyerangnya. Dia bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi, tetapi memilih untuk tidak memikirkannya terlalu dalam dan menyerang Beryl. Namun dengan mudah, dia blokir serangannya dan melucuti pedangnya dalam hitungan detik. 仕込めない。 Meskipun kalah, Beryl memujinya karena memiliki insting bawaan yang baik, mengatakan bahwa dia bergerak pada waktu yang tepat, berbeda dengan yang lainnya yang akan menyerang sembarangan. Hari-hari berlalu dengan latihan dan suatu hari diadakan turnamen simulasi antara para siswa dojo Beryl dan dojo dari kota tetangga. Lucia menunjukkan betapa berbakatnya dia dalam bergerak ringan seperti bulu. Dia mengalahkan lawannya dengan mudah, dan setelah tim Beryl mengalahkan dojo lawan, Lucia dalam perjalanan pulang bertanya, apakah mereka terlalu kuat. Dia menunjukkan bahwa Beryl sendiri telah mengalahkan master dojo lawan. Tetapi, Beryl mengklaim bahwa dia sama sekali tidak kuat. Dan yang membuatnya kesal adalah kenyataan bahwa Lucia lebih fokus pada menang dan kalah, bukan pada apa yang sebenarnya penting, yaitu belajar bagaimana melindungi diri. Tiba-tiba Lucia menyadari bahwa jepit rambutnya hilang, dan menduga kalau ia meninggalkannya di dojo lawan. Ia pun buru-buru kembali ke sana seorang diri. Saat memasuki dojo tersebut, sekelompok murid laki-laki dari sana muncul dari balik bayangan, dan salah satu dari mereka memegang jepit rambutnya. Lucia mencoba merebutnya, tetapi dia melemparkannya ke belakang dan menyuruhnya mengambil jika berani. Mereka mengejeknya, mengatakan bahwa perempuan lemah seperti dirinya mungkin bisa menang dalam duel latihan, tetapi dalam kehidupan nyata ia tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka. Lucia tetap tenang dan memilih untuk tidak terlibat dalam perkelahian yang sia-sia, tetapi salah satu dari mereka tetap menyerangnya. お断りします。文句はねえよな。邪魔すんなよ、おっさん。 Untungnya Beryl tiba tepat waktu, menahan serangan tersebut, dan melucuti senjata pemuda tersebut. Ia kemudian memungut jepit rambut Lucia dari lantai. Namun kemudian kepala dojo masuk, dan Beryl mengira kalau orang itu sama keras kepalanya dan sembrono seperti murid-muridnya. Namun alih-alih bertindak gegabah, sang kepala dojo berlutut di hadapan Beryl, meminta maaf, dan mohon agar ia maafkan perilaku murid-muridnya. Beryl merasa tidak perlu ada permintaan maaf seperti itu, dan segera menyelesaikan masalah sebelum pergi bersama dengan Lucia. Di perjalanan, Lucia terus menatap jepit rambutnya, merasa bersalah karena gurunya harus terkena pukulan demi dirinya. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas semuanya, namun Beryl menjelaskan bahwa itu bukan kesalahannya. Itu adalah kelayaannya sendiri, karena biarkan Lucia pergi sendirian ke tempat berbahaya. Meski begitu, ia tetap bersyukur semuanya berakhir baik dan menyuruh Lucia untuk melupakan kejadian tersebut. Sebagai anak kecil, Lucia jelas trauma dengan apa yang nyaris terjadi dan mulai menangis tanpa henti, yang membuat Beryl yang tidak memiliki pengalaman mengurus anak-anak mencoba menghiburnya dengan menawarkan makanan dan hal yang lainnya
Akan tetapi air mata Lucia tetap mengalir. ごめん。違います。怖くて泣いたわけでも。 Insiden itu justru membuat Lucia tumbuh lebih kuat secara mental. Seiring dengan latihan yang terus berlanjut, ia akhirnya cukup terampil untuk menahan dan mengalahkan Beryl dalam duel latihan. Karena tidak ada lagi yang bisa diajarkan, Beryl secara resmi meluluskannya dari dojo dan memberinya sebuah pedang sebagai hadiah kelulusan. Meski Lucia merasa dirinya masih jauh dari level Beryl, ia menerima keputusan tersebut dan bawa pulang pedangnya, meskipun hatinya ingin tetap tinggal. Setelah keluar dari bayangan gurunya, Lucia bergabung dengan Oldo Riberian untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ilmu pedang gurunya tak tertandingi. Setelah lulus ujian masuk dengan nilai sempurna, ia membuktikan kemampuannya dengan tidak hanya mengalahkan para kandidat lain, tetapi juga menjatuhkan para penguji. Saat itulah ia sadar bahwa jika para penguji pun tidak bisa mengalahkannya, maka mereka jelas tidak selevel dengan gurunya. Ia sangat paham betapa Beryl sendiri tidak menyadari bakatnya yang luar biasa. Maka dari itu, ia merasa bertanggung jawab untuk memperkenalkan sang ahli pedang sejati kepada dunia. Dengan tujuan itu, ia bekerja keras hingga mencapai pangkat komandan dan meraih banyak kesuksesan di sepanjang jalan karirnya. Melompat ke masa sekarang di mana sudah 10 tahun sejak ia meninggalkan dojo. Dan mungkin sekarang usianya sudah 20 tahun. Dan Beryl masih secara teknis kelihatan seperti om-om pada umumnya. Namun di sini Beryl tidak mengejar-ngejar para gadis. Justru para gadislah yang terus mendekatinya. Bagaimanapun juga Lucia telah menyaksikan pertarungan antara Beryl dan juga Handbridge dan menyimpulkan bahwa Beryl kini bahkan lebih kuat dengan keterampilan yang lebih tajam dari sebelumnya. Ia percaya bahwa gurunya pantas mendapatkan lebih dari sekitar posisi sebagai instruktur khusus. Beberapa orang mungkin menganggapnya berlebihan, tetapi Lucia tidak peduli. 先生と比べれば遅すぎ、視力と反応速度は蒸気を入れてから10年も経っていた思われるかもしれない。先生に Ia pun menuju ke ruang pelatihan untuk menyampaikan kabar penting kepada Beryl. Sayangnya, menurut Handbridge, Beryl sudah pulang lebih awal hari itu. Handbridge juga menyebutkan betapa terkesannya dia dengan wawasan dan pengetahuan Beryl sebelumnya. Lucia lalu bertanya apakah Beryl sedang kembali ke desa. Tetapi Handbridge mengatakan bahwa Kuruni telah membawanya jalan-jalan keliling ibu kota. Mendengar itu membuat Lucia cemburu karena dia juga berencana melakukan hal yang sama dan menganggapnya sebagai kencan. Sekarang, ia agak kesal karena Kuruni secara tidak sengaja mencuri idenya. Adegan berpindah ke pasar ibu kota yang ramai, tempat di mana Beryl sedang berjalan-jalan dengan Kuruni. Mereka pergi ke sisi barat kota karena Kuruni paling suka daerah tersebut. Tapi Beryl tidak begitu menikmati suasananya. Ia ingin pergi ke bagian utara tempat wisata seperti istana dan gereja berada. Menganggap hal itu, Kuruni mengatakan bahwa hanya kakek-kakek dari desa terpencil yang suka tempat seperti itu. Dan tanpa sadar dia telah melukai hati Beryl yang polos. Tepat saat itu muncul seorang yang menabrak Beryl. Dan dia adalah Visel, salah satu murid lamanya. Awalnya Beryl tidak mengenalinya yang buat Visel yang sedang menyamar sebagai gadis kucing terlihat sedih. Untuk membantunya mengingat, ia menunjukkan pedang pemberian Beryl sebagai hadiah kelulusannya dari dojo. ひどい。しくし、これでどう？ フィッセル Yang kemudian Beryl pun baru menyadari bahwa dia juga muridnya yang sudah menyelesaikan pelatihan. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia ingat dan minta maaf karena tak mengenalinya sejak awal. Mengatakan bahwa penampilannya sudah sangat berubah. Visel pun lalu menyebutkan bahwa dulu dia berlatih bersama dengan Kuruni ketika masih menjadi murid Beryl. Dan bahwa sudah 5 tahun sejak lulusannya. Kuruni yang bangga pada temannya dengan semangat memberitahu Beryl bahwa Visel sekarang adalah bintang di klub sihir, yang artinya dia bukan hanya penyihir berbakat tetapi juga ahli pedang. Kuruni bertanya pada Visel apa yang sedang ia lakukan di pasar.
Fizel menjawab bahwa ia datang untuk membeli beberapa aksesoris sihir. Ia menunjukkan sebuah artefak pada Beryl, contohnya alat yang bisa menghasilkan sihir api. Ternyata siapapun bisa memakai artefak sihir seperti itu, tapi harganya sangat mahal dan jelas tidak dijangkau oleh orang biasa. Namun Fizel mengungkapkan bahwa ia tidak butuh alat semacam itu, lalu dengan santai mendemonstrasikan kemampuannya menggunakan sihir secara langsung. Menurut Beryl, sangat sedikit orang di dunia itu yang benar-benar bisa menjadi penyihir. Jadi ia hanya bisa membayangkan seberapa keras Fizel berlatih hingga menjadi penyihir sejati. Ia merasa bangga meskipun sempat khawatir kalau Fizel sudah meninggalkan jalur ilmu pedangnya. Namun kekhawatiran itu segera terbukti salah saat seorang pencuri merampas dompet seorang nenek di dekat mereka. Tanpa ragu, Fizel mengalirkan mana ke pedangnya dan menangkap pencuri itu dengan mudah. Ia menggunakan sihir pedang menggabungkan kemampuan berpedangnya dengan sihir, membuatnya menjadi penyihir yang benar-benar langka. 私はなしでもできる。先生が出るまでもない。Beryl mengucapkan terima kasih meskipun tak menjelaskan alasannya secara langsung. Tetapi jelas terlihat bahwa ia lega dan senang mengetahui Fizel tidak meninggalkan jalan pedangnya. Keesokan harinya Beryl bangun sebelum matahari terbit. Dia pergi jalan-jalan pagi sambil mengunyah sepotong roti. Saat itu ia melihat seorang yang mencurigakan berkeliaran di gang kecil. Dan ternyata itu adalah sosok seorang wanita. Yang kemudian, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Lucy Diamond yang merupakan komandan dari korps sihir. Untungnya dia bukan salah satu dari murid Beryl. Melihat postur tubuhnya yang sangat mungil, Beryl mengira dia hanyalah gadis kecil yang berpura-pura menjadi orang yang penting. Ia bahkan menawarkan diri untuk mengantarkannya pulang karena mengira dia tersesat. Ucapan itu cukup membuat Lucy geram sampai ia harus membuktikan dirinya dengan mengeluarkan api dari tangannya. Saat itu juga, Beryl pun langsung berubah sikap dan mulai menganggapnya serius. Setelah itu, Lucy ikut berjalan pagi bersama dengan Beryl sambil menjelaskan alasan ia mendekatinya. Ternyata, Fizel tidak henti-hentinya memuji Beryl setelah pertemuan mereka kemarin. Hal itu membangkitkan rasa penasaran Lucy. Ia ingin melihat sendiri apakah Beryl benar-benar sekuat yang dikatakan oleh Fizel. Dan sekarang, ia telah mancing Beryl ke arena pertarungan karena ingin menguji kekuatan penuhnya. Di sini Beryl pun cukup senang, karena akan menghadapi seseorang yang lebih tangguh daripada pengecut yang biasa ia hadapi. Lagi pula kesempatan seperti itu sangatlah langka. 剣を振る毎日だからその実感は大事だよ。わけじゃなさそうだね。Scene pun dilanjutkan ke Lucy yang melepaskan sihir api ke arah Beryl. Namun saat dia menghindar dari serangan itu, Lucy langsung menyadari bahwa laki tua itu ternyata punya refleks yang luar biasa. Beryl pun sadar kalau nenek tua dalam tubuh anak kecil tersebut tidak sedang main-main. Jadi dia menjabut pedangnya dan bersiap untuk melindungi diri dalam pertarungan yang menurutnya tidak perlu tersebut. Dia mencoba membujuk Lucy, mengatakan bahwa dirinya tidak sekuat yang ia kira, dan tidak ada alasan untuk memperpanjang masalah tersebut. Tapi Lucy tetap ingin mengetahui kekuatannya sendiri dan kembali melepaskan sihir api ke arah Beryl, yang nyaris membuatnya tidak sempat menghindar. Lucy lalu mengganti elemen sihirnya menjadi es dan meluncurkan bongkahan es raksasa ke arah Beryl. Tapi semuanya berhasil ditebas oleh Beryl dengan mudah. Menyadari bahwa Beryl memanglah kuat, Lucy bersiap melepaskan serangan berikutnya. Dan Beryl melihat itu sebagai celah. Ia langsung menyerang dengan niat untuk melumpuhkan tanpa melukainya. Saat dia hampir mendekat dan bersiap memukul Lucy dengan gagang pedangnya, Lucy tak punya pilihan selain melepaskan sihir api ke sekitar dirinya sendiri, demi menghindari serangan dari Beryl.
Namun anehnya pakaian Lucy tidak terbakar sedikit pun. Dia pun kembali menyerang Beryl dengan api seperti meteor. Beryl menghindari semua serangan itu meski hampir kehilangan bijakan saat menghindar. Hal itu wajar saja karena itu adalah pertama kalinya dia bertarung melawan seorang penyihir. Dan jelas, dia tidak punya pengalaman di hal itu. Lucy terus berganti antara siar api dan es. Saat Beryl mulai terbiasa dengan pola serangannya, Lucy mengganti taktiknya menggunakan siar petir untuk menghentikan serangan Beryl. Dengan Beryl yang mulai menjauh, Lucy menjadi serius dan mulai menyiapkan sihir serangan yang gelap dan menyeramkan. Yang membuat Beryl sadar kalau dia terkena serangan itu kemungkinan besar dia tidak akan selamat. Tetapi tepat saat Lucy hendak melepaskan serangan pamungkasnya, dia menghentikan dirinya sendiri. Dia merasa lebih dari cukup puas dengan pertarungan mereka sejauh ini. Lagi pula, dia tidak ingin Beryl berubah menjadi daging cincang. Jadi dia menahan diri. Bagaimanapun juga, kini dia mengerti kenapa Visel sangat mengagumi Beryl. Tapi Beryl sendiri tak merasa hebat dan mengatakan bahwa meski dia sudah berlatih seumur hidup, dia belum pernah bisa mengalahkan ayahnya sekalipun. Lucy hanya tertawa dan menganggap Beryl terlalu rendah hati, menyadari bahwa selama ini dia cuma mengganggunya tanpa alasan. Setelah mereka benar-benar saling mengenal, Lucy mengundangnya untuk datang ke institut sihir miliknya kapanpun dia mau, berjanji akan menebus perbuatan hari itu. Beryl setuju meskipun katanya dia tidak ada alasan baginya untuk pergi ke sana karena dia tidak punya bakat sihir. Saat Lucy pergi, dia memperingatkan Beryl bahwa kalau dia berhasil mempelajari sihir baru, dia pasti akan kembali dan mencobakannya kepada Beryl. Scene pun berpindah ke markas Ordo Liberian di mana Beryl bertemu dengan Visel yang datang atas urusan dari korps sihir untuk mengirimkan ramuan ke Ordo tersebut. Beryl senang melihat bahwa ksatria menggunakan ramuan sihir dan mengatakan bahwa dia sendiri hanya bisa menggunakan ramuan herbal karena tidak mampu membeli yang bagus. Mendengar itu, Visel pun berniat untuk memberikan sebotol ramuan sihir kepada Beryl sebagai hadiah. Tapi Beryl menolaknya karena menurutnya itu terlalu mahal untuk diberikan pada orang yang tidak berguna sepertinya. Konnichiwa. ポーションの納品。そう、ポーションだけど。先生のこと言っちゃったから。ルーシー団長から聞いた。Namun Visel bersikeras memberikannya sebagai permintaan maaf atas nama Lucy akan semua hal yang dia lakukan tadi pagi. Beryl lalu bertanya apakah benar anak kecil itu adalah komandan korps sihir. Visel mengangguk dan menjelaskan bahwa Lucy menggunakan sihir untuk terlihat muda. Dan dia sebenarnya sudah sangat tua, hingga tidak ada orang yang masih hidup tahu usia aslinya. Visel kemudian minta maaf karena merasa bertanggung jawab atas semuanya. Dan karena dialah yang pertama kali menceritakan tentang Beryl kepada Lucy. Tapi Beryl menyuruh Visel untuk tidak khawatir. Dan untuk mengurangi rasa bersalahnya, Beryl akhirnya menerima ramuan itu. Dalam obrolan mereka, Beryl membagikan pengalamannya, menceritakan betapa takutnya dia ketika melawan Lucy yang terus menyerang dengan sihir api dan es, yang membuatnya merasa bahwa satu kesalahan sedikit saja bisa membuatnya hancur berkeping-keping. Visel pun mengakui bahwa Lucy memanglah spesial. Hal itu dikarenakan penyihir biasa tidak bisa terus-menerus menggunakan sihir seperti Lucy. Yang kemudian Alucia menghampiri mereka dan berterima kasih kepada Visel atas pengiriman ramuannya, lalu mintanya untuk meletakkannya di ruang penyimpanan. Setelah Visel pergi, Alucia membawa Beryl menemui Lysandra, yang ingin Beryl membantu para petualang baru di guildnya. Lysandra menunjukkan surat permintaan resmi dari kepala guild. Tapi Beryl ingin tahu lebih dulu jenis pelatihan seperti apa yang diharapkan darinya. Setelah tahu bahwa dia akan melatih mereka untuk persiapan menjelajahi dungeon dan menangani situasi darurat, Beryl langsung teringat masa mudanya saat dia pernah masuk ke dalam dungeon sendirian.
demi mencari harta karun. Namun pada akhirnya dia keluar dengan tubuh yang babak belur karena dihajar oleh monster. Itulah mengapa Beryl menganggap Denjin sangatlah berbahaya. Tidak menyadari bahwa sekarang dia sudah cukup kuat untuk menaklukkan Denjin tersulit sekalipun sendirian. Di sini Beryl berniat untuk menolak. Dia tidak ingin para petualang muda mengalami nasib yang buruk sama seperti dirinya dulu. Namun Lysandra bersikeras mengatakan bahwa jika Beryl yang melatih mereka, para petualang baru akan cukup terampil dan kompeten sehingga tidak akan terluka. Untuk meyakinkan Beryl, Lysandra memintanya setidaknya bicara dengan kepala guild terlebih dahulu. Alicia juga mendukung, mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi instruktur khusus seperti Beryl. ものが多い研修になるだろう。体がシトラスの言う通りだ。先生にお決めいただければ。 Akhirnya Beryl pergi ke guild petualang bersama dengan Lysandra, di mana mereka menemukan Lucy sedang duduk di kantor kepala guild. Yang ternyata dia adalah teman lama kepala guild. Beryl mengabaikannya dan langsung berbicara dengan kepala guild yang bernama Nidus, yang merupakan seorang pria tua dengan bekas luka peperangan di wajahnya. Nidus menyambut Beryl dengan menjabat tangannya, mengatakan bahwa dia mempercayainya karena petualang terbaik mereka yaitu Lysandra telah merekomendasikannya. Beryl menjelaskan bahwa dia belum buat keputusan, tapi baik Nidus maupun Lucy begitu mendominasi hingga Beryl tidak bisa menolak. Nidus minta Beryl untuk berbicara dengan asistennya yang bernama Megan untuk detail pekerjaannya. Namun sebelum Nidus secara resmi memperkerjakannya, Megan malah menyela, mempertanyakan bagaimana bisa mempercayakan pelatihan Denjin kepada seorang amatir yang bahkan tidak punya catatan pernah menjelajahi Denjin. Beryl sebenarnya senang diperlakukan seperti itu. Dia memang ingin mundur dari pekerjaan tersebut. Tapi Lysandra dan Lucy jelas tersinggung. Megan ingin Beryl membuktikan dirinya dengan berduel melawan Lysandra. Untuk membuktikan apakah dia benar-benar sehebat yang dikatakan oleh dua wanita tersebut. してお願いできます。どういったぞ。同行させるのはどうかと。我は信用ならんと。貴様先生に失礼だぞ。力量が明白になるでしょう。デラと手合わせしていただきたい。 Tentu saja Beryl yang merasa sudah tua enggan melakukan hal yang merepotkan seperti itu. Tapi seluruh kelompok bersikeras hingga dia tidak bisa menolak. Saat mereka tiba di lapangan untuk duel, semua orang antusias ingin tahu bagaimana hasilnya. Semua mengenal Lysandra sebagai petualang peringkat hitam yang telah banyak menjalani misi di usia mudanya. Ia dikenal sangat cerdas dan terampil. Melihat semua orang begitu semangat menyaksikan duel tersebut, Beryl mulai khawatir seperti biasanya. Beryl pun masih berpikir bahwa dirinya tidak cukup baik untuk bertarung melawan seorang seperti Lysandra. Dan jujur saja, sepertinya dia bahkan tidak ingin menang. Di sini dia tidak menginginkan pekerjaan itu jadi kalah dalam duel akan menjadi jalan keluar yang sempurna. Di sisi lain, Lysandra sangat bersemangat untuk berduel dengan sang guru. Dia sudah menantikan hari itu seumur hidupnya. Dan setiap hari, dia bersyukur atas apa yang telah Beryl lakukan untuknya. Tenggelam dalam kenangan, dia teringat hari pertamanya saat bertemu dengan Beryl, di mana hari itu adalah hari yang mengubah segalanya. Hari itu dia sedang bepergian bersama dengan orang tuanya untuk pindah ke tempat yang baru. Mereka penuh semangat menyambut masa depan sambil membawa banyak buah untuk dijual demi memulai hidup baru mereka. Namun saat mereka sedang berbincang gembira, seekor monster tiba-tiba menyerang. Orang tuanya tahu mereka tidak akan bisa bertahan dalam pertarungan tersebut. Maka satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah memastikan keselamatan putri mereka. Mereka melemparkan Lysandra kecil ke dalam sebuah jurang. Dan Lysandra pun hanya bisa menutup matanya, berharap akan bertemu penyelamatnya di surga. Namun siapa sangka dirinya malah ditemukan oleh seorang yang baik hati, yaitu Beryl. 手当てしないと。絶望から始まった。 Di sini Beryl menyelamatkannya dan bawanya pulang.
Dia merawat Lisandra sampai gadis kecil itu sadar kembali. Saat Lisandra buka matanya, Beryl memberikan makanan dan bertanya tentang orang tuanya. Penasaran kenapa dia sendirian di sana. Pertanyaan itu menyentuh luka lamanya, mengingatkan pada tragedi yang baru saja dialaminya. Dan Lisandra pun akhirnya mulai menangis. Beryl membiarkannya sendirian untuk sementara dan beberapa hari kemudian, ia memberitahu orang tuanya bahwa gadis kecil itu belum siap bicara, dan mereka harus menunggu. Lisandra akhirnya mulai terbuka, dan makan bersama dengan mereka, meskipun dia belum berbicara banyak. Suatu pagi dia bangun lebih awal dan melihat Beryl sedang berlatih di luar rumah. Beryl menyadarinya dan mengajaknya untuk bergabung. Mereka pun berlatih bersama selama beberapa hari. Ketika Beryl membuka pusat pelatihannya, Lisandra melihat para murid datang dengan penuh semangat. Ia melihat Lisandra dan mengisyaratkan agar dia masuk. Hari itu, Lisandra bergabung dengan kelas tersebut. Suatu hari, Beryl melihat Lisandra sedang berlatih dan menyadari bahwa dia sangat cepat. Beryl mengatakan bahwa dia cocok menggunakan pedang kembar. Dari situlah, awal mula Lisandra dengan pedang kembarnya dimulai. Sayangnya tak lama setelah itu, Lisandra diadopsi oleh orang tua barunya dan harus pergi. Dia menangis dalam perjalanannya karena ingin tetap bersama dengan Beryl. Tetapi dia tahu, keberadaannya hanya akan merepotkan bagi keluarga tersebut. Beberapa tahun kemudian, Lisandra telah menjadi seorang petualang peringkat hitam. Suatu ketika dia berjalan bersama seorang teman yang bertanya, kenapa Lisandra memutuskan untuk menjadi seorang petualang. Lisandra mengaku bahwa alasannya adalah karena ingin melihat dunia. Namun, dalam perjalanan mereka diserang oleh sekelompok preman. Sebelum temannya bisa berkata apa-apa, Lisandra langsung melompat dan menebas semua preman tersebut. Dia lalu merenung tentang apa alasan utamanya menjadi petualang. Yang pertama adalah untuk memastikan tidak ada orang lain yang mengalami nasib buruk seperti dirinya dulu. Dan yang kedua adalah untuk membuat gurunya bangga. Melihat semangat Lisandra, Beryl pun memutuskan bahwa meskipun awalnya ia ingin kalah agar bisa menolak pekerjaan tersebut, ia tidak bisa mengecewakan semangat muridnya. Maka dari itu, ia pun berniat untuk bertarung dengan sepenuh hatinya. Pertarungan pun dimulai. Lisandra melompat tinggi ke udara dan menyerang dengan pedang kembarnya. Beryl menghindari serangan itu. Lisandra menyerang terus-menerus, namun Beryl terus menghindar. Yang tidak bisa Beryl pungkiri adalah kecepatan Lisandra yang luar biasa. Ia merasa senang karena Lisandra terus berlatih selama ini. Karena tanpa latihan, dia tidak akan bisa menjadi sehebat itu. Namun Beryl menyadari ada celah dalam pola serangan Lisandra dan memutuskan untuk memanfaatkannya. Untuk pertama kalinya dalam duel, Beryl menyerang dan kemudian menahan tangan kiri Lisandra dengan pedangnya. Lalu ketika Lisandra kehilangan keseimbangan, Beryl menyapu kakinya dengan tendangan. Lisandra pun terjatuh, dan pada akhirnya Beryl pun menangkan pertarungan itu. Beryl lalu mengeluarkan tangan untuk membantunya berdiri, dan Lisandra menghargai Beryl karena telah bersedia bertarung dengannya. Semua orang yang menonton beri tepuk tangan karena mereka tahu tidak mudah mengalahkan Lisandra. Tak lama kemudian, Tidus datang dan memuji Beryl karena telah menerima tawaran pekerjaan dari mereka. Sementara Megan minta maaf karena sempat meragukan kemampuannya sejak awal. Beryl menghargai komentar baik mereka tentang kemampuannya. Tetapi di dalam hatinya, ia kesal karena tidak berhasil menolak pekerjaan tersebut. Yang kemudian mereka pergi bersama dengan Lisandra untuk menjalankan tugasnya sebagai pelatih. Dan di sana, ia bertemu dengan 3 petualang yang akan mereka latih.
Mereka memperkenalkan dirinya sebagai Potra, Nedry, dan juga Charlie Katz. Begitu masuk ke dalam dungeon, Charlie Katz melihat ada 6 monster mendekat melalui pemberitahuan dari sihir pendeteksinya. Ia lalu melompat ke depan bersama dengan rekan-rekannya untuk bertarung. Melihat mereka bertarung, Beryl merasa lega karena ternyata mereka tidak seburuk yang ia kira. Mungkin dia tidak perlu bekerja keras untuk hal itu. Dan dia pun berharap semoga saja pikirannya benar. 接近中。みんないい動きだった。 Dalam hitungan detik, mereka berhasil mengalahkan semua monster yang muncul di dungeon. Saat hendak keluar, Lysandra merasa ada yang aneh. Ia berkata bahwa dungeon itu seharusnya dipenuhi oleh banyak monster. Namun kenyataannya malah hanya sedikit. Kecurigaannya terbukti benar. Tiba-tiba, alat pendeteksi Charlie Katz mencoba memberikan peringatan tentang monster lain. Namun alat itu langsung rusak begitu saja. Itu menjelaskan betapa kuatnya monster yang akan mereka hadapi. Charlie Katz dan Beryl berteriak kepada Potra yang hampir sampai ke pintu keluar agar segera berlari dan menunduk. Tetapi sudah terlambat. Monster itu menyerang Potra hingga dirinya terlempar jauh. Hal itu menyebabkan Potra terluka. Monster tersebut mengeluarkan raungan begitu keras hingga tanah pun bergetar di bawah kaki mereka. Lysandra mengenali monster itu, yaitu makhluk khusus yang dikenal sebagai Xenograble. Ia segera menyadari bahwa itulah alasan mengapa dungeon itu hampir tidak memiliki monster level rendah. Hal itu dikarenakan semuanya telah dimusnahkan atau diusir oleh Xenograble. Yang kemudian, Beryl berdiri di hadapan monster itu dan bersiap untuk bertarung bersama dengan Lysandra. Scene pun dilanjutkan dengan Beryl yang awalnya hanya berniat untuk jalan-jalan. Jadi saat dia benar-benar harus bertarung melawan monster brutal tersebut, rasanya seperti terkena sial yang amat besar. Sebelum bertarung, Beryl memastikan bahwa Lysandra membawa ramuan sihir. Lalu ia menyusun rencana. Lysandra akan mengalihkan perhatian monster sementara ia akan menyembuhkan Potra yang terluka. Namun saat Beryl mengulurkan tangannya untuk meminta ramuan itu, Lysandra malah salah paham. Mengira dia meminta izin untuk bertarung langsung. Yang kemudian Lysandra langsung berterima kasih kepada Beryl karena telah mengambil alih pertarungan. Dan langsung berlari ke arah Potra untuk menolongnya. Beryl hanya bisa terdiam shock dengan perubahan situasi yang mendadak tersebut. Tetapi tidak ada waktu untuk menjelaskan. Dan kemudian monster itu langsung menyerang. Dan Beryl langsung menghindar sambil bertahan dengan pedangnya. Selama 1 menit penuh ia bertahan melawan serangan bertubi-tubi, hingga akhirnya menemukan celah dan menyerang kaki monster itu. Namun kulit monster itu sekeras batu, dan Beryl sadar ia tidak akan menang jika bertarung langsung. Dari kejauhan ia melihat Lysandra sudah membawa Potra masuk ke dalam gua, membuatnya sedikit lega. Dan sekarang tugasnya kini hanyalah mengulur waktu. Tiba-tiba monster itu menghantam Beryl dan melukai lengan kirinya. Beryl tahu bahwa tidak ada monster yang benar-benar tidak terkalahkan. Akan tetapi tetap ada kelemahannya. Di sini Beryl bertaruh bahwa kepala monster itu adalah titik lemahnya. Dengan nekat, ia menyerang kepala monster tersebut. Namun saat ia hampir mendekat, monster itu menyemburkan api. Semburan api itu hampir mengenai Beryl, menghancurkan pohon-pohon di belakangnya hingga menjadi debu. Beryl yang tak tahu bahwa monster itu bisa menggunakan sihir, kini sadar bahwa ia benar-benar tak bisa menang dalam pertarungan langsung. Tapi ia juga tak bisa lari, karena monster itu terlalu cepat. Terpaksa ia terus bertahan. Akhirnya monster itu melakukan kesalahan. Ia menyerang dengan ekornya, dan Beryl memanfaatkan kesempatan itu untuk menebas ekornya. Namun kehilangan ekor justru membuat monster itu semakin mengamuk.
Ia melancarkan semburan api yang lebih ganas menghantam Beryl hingga terlempar jauh, menabrak beberapa pohon. Meski begitu, Beryl berhasil tetap berdiri tetapi monster itu langsung menerjangnya kembali, menghantamnya hingga menembus banyak pohon. Saat diterjang, Beryl tetap tenang, memanjat ke punggung monster itu, mencoba mengendalikan situasi. Monster itu pun terbang ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat, namun Beryl masih tetap bertahan. Entah bagaimana, monster itu tampaknya terkesan dengan gigihan Beryl dan akhirnya kembali turun ke tanah. Setelah mendarat, monster itu meraung keras, memunculkan panas yang begitu intens, hingga tanah di sekitar mereka meleleh menjadi lava. Beryl buru-buru naik ke daratan yang tinggi untuk menyelamatkan diri. Namun lava itu mulai mengejar ke arah gua, tempat Potra dan yang lainnya bersembunyi. Neji dan Charlie Katz berusaha menarik Potra menjauh, berpikir mereka bisa melarikan diri. Akan tetapi situasi semakin memburuk. Atap gua mulai meleleh akibat panas yang sangat ekstrim. Melihat itu, Beryl sadar bahwa jika monster itu terus menambah panas, semuanya akan mati. Dengan keberanian penuh, Beryl melompat kembali ke medan pertempuran, menghindari semua serangan monster itu, dan berhasil mendekati kepala monster. Ia menghujamkan pedangnya ke mata kiri monster itu. Namun, pedangnya hancur seketika. Beryl kini tanpa senjata, dan sepenuhnya terbuka pada serangan balasan. Pada saat itu, Lysandra muncul dari atas, menjatuhkan diri ke arah monster itu, dan menghantamnya ke tanah. Lalu dengan satu serangan yang kuat menebas kepala monster itu. Dan akhirnya, monster itu pun dapat dikalahkan. Di sini terlihat jelas sekali bahwa Lysandra berada di level yang berbeda. Tapi Lysandra tetap memberikan pujian kepada Beryl. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya bisa mengalahkan monster itu berkat usaha Beryl. Ia juga minta maaf kepada Beryl karena tidak datang lebih cepat. Sampai-sampai pedang Beryl harus patah. Namun Beryl tidak peduli tentang pujian itu. Yang jauh lebih mengkhawatirkannya adalah keberadaan Potra. Lysandra segera meyakinkannya bahwa Potra baik-baik saja. Tak lama kemudian, Potra, Nedry, dan Charlie Katz keluar dari gua, membuat Beryl merasa sangat lega melihat semuanya selamat. Mereka lalu kembali ke Guild Petualang dan memperlihatkan bangkai monster kepada ketua Guild Nidus. Baik Nidus maupun asistennya sangat terkesan, karena mengalahkan Xenograber, yang menjadi target kerajaan adalah prestasi yang sangat luar biasa. Apalagi dilakukan sambil melindungi 3 rekrutan baru. Lysandra tidak melewatkan kesempatan untuk memuji Beryl, mengatakan bahwa tanpa Beryl, mereka semua pasti sudah mati. Nidus ingin membalas jasa Beryl, namun Beryl tidak minta apapun. Satu-satunya yang dia inginkan adalah segera keluar dari tempat itu. 討伐したですと。ああ、今頃我々は全滅していた。ブラックランクを制した腕前。 Setelahnya, Beryl dan Lysandra berjalan bersama. Dalam perjalanan, Lysandra minta maaf, mengakui bahwa semua masalah itu bermula karena dirinya terlalu banyak membanggakan Beryl. Meski demikian, ia tetap percaya bahwa Beryl adalah sosok yang sangat luar biasa kuat. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya karena bisa bertarung bersama dengan Beryl dalam pertempuran hidup dan mati. Beryl sendiri merasa ia tak pantas menerima pujian itu. Ia malah berterima kasih pada Lysandra karena telah menyelamatkan semua orang. Dan dengan tulus menyatakan betapa bangganya ia pernah melatih Lysandra saat ia masih kecil.
Mendengar itu, Lisandra terharu dan mengenang masa-masa berlatih bersama dengan sang guru tercinta. Saat tiba waktunya berpisah, Lisandra diam-diam mengungkapkan bahwa ia berharap bisa memutar kembali waktu untuk bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama dengan Beryl. この度は申し訳ありませんでした。こうしたせいでこのようなことに命がけの戦いを共にできたこと。あの頃のように私 Dan karena pedangnya telah patah di sini, Beryl pun perlu menemui pandai besi untuk memperbaikinya, atau mungkin sekalian mencari pedang baru. Sebagai seorang guru yang cukup terkenal, ada banyak mantan murid yang dengan senang hati bersedia membantunya. Kuruni dengan sukarela menawarkan diri untuk membawanya ke pandai besi. Namun siapa sangka di sini Alucia juga berniat untuk ikut juga. Tidak punya pilihan lain, Beryl akhirnya setuju. Dalam perjalanan, Beryl mengucapkan terima kasih kepada Kuruni, namun ia bertanya-tanya, mengapa Alucia ikut juga? Alucia merasa bersalah sejak kedatangan Beryl. Kuruni sudah membawanya keliling kota. Lisandra sudah mencarikannya tempat tinggal. Sementara ia sendiri merasa belum pernah berbuat apa-apa untuk membantu Beryl. Ketika Beryl bertanya apa yang sedang ia pikirkan, Alucia terlalu malu untuk mengatakannya. Beryl juga merasa heran kenapa mereka harus berjalan jauh hanya untuk bertemu dengan seorang pandai besi. Kuruni hanya tersenyum misterius dan menolak menjawab. Sesampainya di tempat tujuan, suara sang pandai besi terdengar sangat familiar. Saat Beryl melihat lebih dekat, ia terkejut mendapati bahwa orang itu adalah Balder. 鍛冶屋ってどんな店なんだい？お楽しみっす。この声は。ベリル先生じゃねえか。 Beryl langsung berteriak girang karena itu adalah sebuah reuni tak terduga. Ternyata Balder dulunya juga pernah menjadi murid di dojo tempat Beryl mengajar. Balder yang bercita-cita menjadi pandai besi hebat percaya bahwa untuk memahami pedang ia harus lebih dahulu belajar menggunakannya. Karena itu, meski usianya lebih tua daripada murid lain, ia tetap bergabung dan berlatih bersama mereka. Mereka berdua bersatu kembali dengan bahagia, sementara Alucia merasa sedikit tersisih karena ia bukan bagian dari masa lalu itu. Kuruni lalu minta Balder untuk memperbaiki pedangnya. Namun setelah meriksanya, Balder mengatakan bahwa pedang itu sudah tidak bisa diperbaiki. Mereka bertanya-tanya kenapa pedang Kuruni begitu rapuh. Beryl lalu bertanya bagaimana perasaan Kuruni saat memegang pedangnya. Kuruni mengaku bahwa pedangnya terasa terlalu ringan. Beryl segera menyadari masalahnya, di mana Kuruni jauh lebih kuat daripada yang disadarinya sendiri, dan kekuatannya melebihi ketahanan pedang itu. Dengan sikap Beryl merekomendasikan pedang baru yang lebih kokoh untuk Kuruni. Karena sangat mempercayai gurunya, Kuruni menerima rekomendasi itu. Setelah mencobanya, ia pun mengakui bahwa pedang baru itu jauh lebih cocok untuknya. Kini tiba giliran Beryl untuk memilih pedangnya sendiri. Semua orang mulai memberinya berbagai saran. Sementara Alucia berpikir bahwa Beryl layak mendapatkan pedang custom buatan khusus. Namun Beryl yang polos seperti biasanya merasa dirinya tidak pantas menerima perlakuan istimewa. 勝てるようには思えませんが、次は俺の剣を探すか。絶対にオーダーメイドになさるべき。そこまでしなくてもいいよ。 Saat ia sedang meriksa pedang-pedang yang tersedia, tiba-tiba Lisandra datang membawa sebuah kantong besar di pundaknya. Semua orang penasaran dengan apa isi kantong besar itu. Ketika Lisandra membukanya, ternyata isinya adalah sisa monster yang mereka kalahkan. Dengan penuh semangat, ia mengatakan bahwa ingin membuat sebuah pedang panjang dari bagian tubuh monster itu. Balder, si pandai besi, bertanya-tanya apa gunanya seorang petualang bawa pedang sepanjang itu. Namun Lisandra langsung bilang kalau pedang itu bukan untuknya, melainkan untuk Beryl. Beryl langsung menolak, merasa dirinya tidak pantas menerima hadiah sebesar itu. Ia berusaha membantah dan Alucia juga ikut bersikeras. Kalau ada yang harus membayar pedang Beryl, seterusnya itu adalah dirinya. Dengan alasan bahwa itu adalah hadiah dari kesatria untuk Beryl.
Sang master hanya bisa kebingungan menghadapi adu argumen mereka. Dalam kekalutannya, Beryl minta pendapat Balder. Balder tanpa ragu merekomendasikan untuk membuat pedang dari sisa monster itu. Melihat bahwa semua pihak mendukung Lysandra, akhirnya Beryl menyerah dan menerima pemberian itu. Lysandra melonjak kegirangan sementara Lucia hanya bisa menunduk kecewa. Kapan akhirnya dia bisa melakukan sesuatu untuk orang yang ia kagumi. Di sisi lain, Balder tampak jauh lebih bersemangat daripada siapapun. Itu adalah kesempatan langka baginya, membuat pedang dari bahan monster yang kuat. Ia bahkan begitu antusias hingga Beryl harus menegurnya agar jangan buat pedangnya yang terlalu besar. Dalam hatinya, Beryl menyadari bahwa dukungan Balder bukanlah karena perhatian pada dirinya ataupun Lysandra, melainkan itu demi kehormatan pribadi. Menjadi pandai besi pertama yang menempa pedang dari bahan seistimewa itu. Balder meminta waktu 1 minggu untuk menyelesaikan mahakaryanya. グレイブルの個人から進呈いたします。いいから安心してくれ。1週間待ってくれねえか。 Karena urusan mereka di bengkel sudah selesai, mereka pun pulang. Di perjalanan, Kuruni terus memandang Beryl dengan tatapan penuh harap. Beryl langsung memahami maksudnya. Ia ingin diajari menggunakan pedang barunya. Tanpa banyak bicara, Beryl membawanya ke tempat latihan. Ia mulai mengajarinya teknik dasar, menarik pedang dari pinggul, sebuah fondasi penting dalam semua pelatihannya. Saat melihat Kuruni berlatih, Beryl merasa terkejut gadis itu masih mengingat dengan baik dasar-dasar yang pernah ia ajarkan. Ia sadar mungkin itulah kenapa dia selalu meninggalkan kesan mendalam di hati murid-muridnya. Ajarannya tak pernah benar-benar terlupakan. Selesai latihan, Beryl merasa sangat lelah. Ia pergi mencari minuman, tetapi bahkan setelah meneguknya, kelelahan tetap membebani tubuhnya. Ia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan kenyataan bahwa murid-muridnya terus berkembang dengan baik. Setelah membayar minuman, ia berjalan keluar dengan tubuh limbung. Matanya merah, tanda kantuk menyerangnya. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja ia menjadi target empuk bagi para pencopet. Dan benar saja, seorang pencopet kecil mendekat, berusaha merogoh sakunya. Tetapi Beryl meskipun mabuk jauh lebih cerdik. Ia segera menangkap tangan si pencopet dan bertanya kenapa ia mencuri. Saat mendengar suaranya, Beryl menyadari bahwa pencopet itu hanyalah seorang anak kecil. Dengan penuh keprihatinan, ia mencoba mengajukan pertanyaan. Tapi gadis kecil itu menggunakan sihir untuk melarikan diri, meninggalkan Beryl dalam kebingungan. 潰せない。 Sementara itu, gadis kecil itu kembali ke tempat tinggalnya, sebuah rumah kumuh tempat ia tinggal bersama dengan masternya. Ia menjatuhkan koin-koin yang berhasil ia curi, tetapi hasil malam itu jauh lebih sedikit daripada biasanya. Para penghuni lain mulai meragukan kesetiaannya, menuduhnya malas, dan peringatkan bahwa ia harus terus bekerja untuk bisa tetap tinggal. Gadis kecil itu diam saja menahan semua tuduhan itu. Di tengah kekacauan itu, seseorang memanggil namanya, yaitu Mewi. Tiba-tiba Mewi merasa ada sesuatu yang hilang. Ia meraba lehernya, di mana rantai kalungnya sudah tidak ada. Sementara itu di sisi lain, Beryl menemukan sebuah rantai kecil yang terjatuh di jalan. Ia memungutnya, menatapnya dalam keheningan. Beryl mengakui dalam hati bahwa ia tidak memiliki hubungan baik dengan sihir api. Namun ia bertanya-tanya, apa yang seharusnya ia lakukan dengan benda itu, dan terhadap gadis kecil sebelumnya. Wah, 苦手だね。